pagi, jam 9:10. Jadi buat teman-teman, untuk sekarang mohon diganti dulu, mungkin bisa di-rename namanya, nama garis bawah instansi. Contohnya Nora Lisner ini garis bawah Universitas Pajajaran. Agar kita dari panitia tahu nih bahwa peserta hari ini asalnya dari universitas mana aja. Baiklah, bisa di-rename ya teman-teman sekarang namanya. Sama dimohon nanti ketika acara berlangsung, untuk mikrofonnya bisa dinonaktifkan pada posisi mute. Terus juga untuk teman-teman bisa on cam ya, biar kita bisa melihat jelas muka-muka semangat teman-teman yang ikut webinar hari ini walaupun weekend Sabtu. Terima kasih teman-teman, kita mulai pukul 9:10. Serta ini webinar kami dari KBA FPDP Universitas Pajajaran ada teman-teman yang sudah berkontribusi hari ini. Semoga bisa disimak nanti kegiatannya dan bermanfaat. Telah hadir di tengah-tengah kita syarat yang luar biasa pada hari ini. Ada Kak Faruk dan juga ada Lura KBA LPDP 4, ada Kang Wahyu, seluruh keluarga KBA LPDP 4 juga, dan seluruh peserta yang kami banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga walaupun kita terbatas ya di ruang virtual, tapi kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga untuk kegiatan selanjutnya kita bisa bertemu tatap muka secara langsung. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia, untuk mendapat nasionalisme kita pada hari ini dan rasa kecintaan kita kepada negeri kita tercinta, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan Mars LPDP. Kepakan sayap sang Garuda yang berlaga
berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Baiklah, semoga kedua lagu tadi yang kita nyanyikan bersama bisa menambah semangat nasionalisme kita pada pagi hari ini. Teman-teman, marilah kita dengarkan laporan panitia dari Ketua Panitia Mini Webinar pada pagi hari ini. Silakan kepada Kang Rizaldi Triandiansyah. Terima kasih, Teh Nurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Lurah KBA Unpad, Kang Wahyu Amrullah. Yang saya hormati, narasumber, Kang Faruk Jayanto Klutur. Serta yang saya hormati, hadirin sekalian, peserta mini webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan mini webinar dengan tema kontribusi mahasiswa dalam dunia pendidikan melalui karya tulis ilmiah. Kami menyampaikan selamat datang, penghargaan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Hadirin yang saya hormati, tradisi keilmuan menuntut para calon ilmuwan mahasiswa bukan sekedar menjadi penerima ilmu, akan tetapi sekaligus sebagai penyumbang ilmu. Dengan demikian, tugas kaum intelektual dan cendekiawan tidak hanya dapat membaca, tetapi juga harus dapat menulis tentang tulisan-tulisan ilmiah. Apalagi bagi seorang mahasiswa, sebagai calon ilmuwan wajib menguasai tata cara penyusunan karya ilmiah. Ini tidak terbatas pada teknik, tetapi juga pada praktik penulisannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengundang Kang Faruk Jayanto Klutur untuk dapat berbagi ilmunya kepada kita semua. Mengakhiri laporan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan mini webinar ini dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, saya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan mini webinar ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kepada peserta mini webinar, saya ucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan, dengan harapan semoga mini webinar ini dapat menambah pengetahuan kita semua, serta menambah semangat Bapak Ibu semua untuk dapat membuat karya tulis ilmiah dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rizaldi. Baiklah, ini kayaknya rekan-rekan yang hadir pada hari ini bukan cuma dari mahasiswa Unpad ya, tapi ada juga yang datang dari kampus beragam. Kita mau ngasih tahu nih, kalau KBA Unpad, KBA LPDP Unpad itu sebenarnya apa? Jadi kami sebuah komunitas atau organisasi kumpulan mahasiswa penerima beasiswa LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan oleh Kementerian Keuangan. Jadi mungkin di sini kalau teman-teman belum tamat S1 mau nyambung S2 atau lagi S2 mau nyambung S3 bisa nanti dicek untuk penerimaan pembukaan beasiswa LPDP di Instagram LPDP RI. Dan untuk kegiatan serupa di KBA Unpad seperti mini webinar maupun kegiatan proyek sosial lainnya bisa langsung di-follow LPDP Unpad. Baiklah, untuk membuka acara kita secara resmi, telah hadir di tengah-tengah kita Lurah atau Ketua dari Keluarga Besar Awardee LPDP Universitas Pajajaran. Mohon sambutannya kepada Kang Wahyu Amarullah.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Tenaurah nih yang udah memberikan waktunya untuk memberikan sedikit sambutan dari saya pribadi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Wahyu Amrullah dari Prodi Magister Ilmu Manajemen di Universitas Pajajaran dan juga sebagai lurah dari KBA Unpad. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Faruk selaku pemateri pada hari ini. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan untuk kita semua di sini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada para panitia yang udah bekerja keras ya dalam seminggu terakhir ini untuk mempersiapkan acara sehingga acara kita bisa berjalan lancar sampai sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih nih kepada para teman-teman, baik itu dari KBA lain, dari kelurahan-kelurahan lain yang ada di Indonesia, dan juga para teman-teman secara umumnya yang udah bergabung di acara KBA pada pagi hari ini, yaitu di webinar tentang kepenulisan karya ilmiah ya, yaitu kontribusi mahasiswa terhadap karya tulis ilmiah. Nah, terus selanjutnya saya ingin menyampaikan juga bahwasanya di KBA Unpad ini merupakan salah satu perkumpulan seperti yang disampaikan Teh Naurah tadi. Jadi kita setiap bulannya biasanya mengadakan webinar-webinar mini seperti ini dengan tema-tema yang berbeda. Jadi harapan kami dari kelurahan, semoga ini bisa memfasilitasi teman-teman semua, baik teman-teman yang ada di lingkungan KBA atau teman-teman yang ada di luar KBA. Kemudian yang terakhir saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, acara ini diselenggarakan oleh Divisi Internal dan Pengembangan Awardee dari KBA Universitas Pajajaran, dan tujuan dari kegiatan ini semoga kita bisa bersemangat ya, kita bisa bersemangat dalam menyebar kebermanfaatan tentunya sesuai dengan tema hari ini, yaitu kontribusi kita sebagai mahasiswa dalam dunia pendidikan melalui karya tulis ilmiah. Jadi harapan kami bersama di KBA setelah acara ini yang akan nanti disampaikan oleh Kang Faruk dan juga tanya jawab nantinya ini dapat menstimulate ya istilahnya, membuat mood booster kita terhadap dunia karya tulis ilmiah, karena ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita juga selaku mahasiswa, baik itu mahasiswa master ataupun doktoral, terutama juga yang kita sebagai penerima beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sambutan kali ini, dan saya nyatakan bahwasanya acara hari ini resmi dibuka. Oke, terima kasih buat teman-teman. Selamat menikmati acara pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wahyu yang udah membuka acara pada pagi hari ini. Semoga acara kita lancar dan memberikan manfaat juga buat teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mohon selama pemaparan materi oleh pembicara kita, mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya dan mengaktifkan kameranya, karena kita ingin melihat wajah-wajah semangat teman-teman pada hari ini. Dan jikalau ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa menyampaikan setelah pemaparan berlangsung ya. Baiklah, kita akan memulai acara ini agar penuh keberkahan bagi kita semua. Marilah kita memulainya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Kang Faruk udah ada ya di tengah-tengah kita. Halo Kang. Halo Teh. Iya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Kang Faruk, pepatah lama mengatakan teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Karena sebelum kita mau curi ilmunya nih, kita harus kenalan dulu sama Kang Faruk. Baiklah, silakan panitia bisa di-share screen CV-nya Kang Faruk. Oke, udah terlihat ya CV-nya Kang Faruk. Jadi narasumber kita pada hari ini bernama Faruk Jayanto Kelutur.
Dulu universitasnya di Universitas Patimura ya Kang ya, Ya benar Teh. dan di Universitas Pajajaran di M-Pharm, Informasi Concentration in Pharmaceutical Analysis and Medicinal Chemistry ya. Nah, untuk research interest-nya bisa dilihat di layar ya teman-teman. Jadi Kang Faruk ini interest-nya di biochemistry, natural products, computer aided drugs design, prediction of pharmacokinetic properties, dan lain-lain. Dan juga udah banyak research experience-nya, bisa dilihat di layar ya, dari tahun 2015 sampai sekarang. Untuk publication-nya juga udah banyak ya teman-teman. Jadi nanti jangan sungkan untuk curi-curi ilmunya Kang Faruk ya. Dan untuk leadership and volunteer activities juga selain aktif di bidang research, Kang Faruk juga aktif di beberapa kegiatan organisasi maupun kegiatan sosial ya. Untuk honor, achievement, dan award juga luar biasa sekali. Seorang Kang Faruk juga aktif ya di seminar, training, and conference presentation. Baiklah, kita udah baca sedikit kurikulum CV-nya Kang Faruk. Halo Kang, apa kabar? Halo Teh, alhamdulillah baik Teh. Iya, sekarang lagi di mana Kang? Saya di Maluku Teh. Oh, di mana? Maluku. Di kampung halaman ya Kang ya? Iya Teh. Ya, sehat. Semoga kita bisa ketemu langsung nanti di Bandung. Amin, siap. Iya Kang, perkenalkan, ini saya belum kenalan ya, tadi udah Oh memperkenalkan. iya Teh, siap. Saya Nora Lisnarini, award di LPDP juga di Universitas Pajajaran, baru semester 1 di jurusan Magister Ilmu Komunikasi. Jadi saya akan memandu presentasinya Kang Faruk pada hari ini ya. Udah siap Kang materinya? Siap Teh, siap insya Allah. Siap. Nah, kami persilakan kepada Kang Faruk untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Baik Teh, mohon izin. Apakah sudah terlihat? Oke, baiklah Mbak Punten, Kang Faruk sebelumnya. Ya Teh. Sebelum memulai presentasinya, Kang, boleh kita foto bersama dulu kali ya? Oh iya, oke boleh Teh. Dimatikan dulu ya. Bentar. Dimatikan dulu. Baik, Oke teman-teman, silakan di on kameranya. Karena biar pagi-pagi tuh mukanya masih segar gitu Kang. Jadi kita taruh di awal dulu ya. Silakan teman-teman yang belum menyalakan kameranya, silakan dipakai virtual background-nya. Kita foto bersama ya. Oke. Apakah sudah siap? Maka panitia silakan ya di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Udah kan, silakan presentasi. Juga buat teman-teman peserta, kalau ada pertanyaan nanti di akhir sesi bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Silakan Kang Faruk. Baik Teh, apakah sudah terlihat Teh? Sudah Kang, silakan. Untuk kalau untuk diganti slide-nya jalan ya Teh. Aman Kang. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari teman-teman dari KBA LPDP Unpad kepengurusan 8.0. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan dari dari Kang Lurah itu Kang Wahyu. Mungkin saya akan memulai presentasi. Jadi saya akan berbagi mengenai pengalaman maupun apa yang telah saya lakukan tentang bagaimana kiat dalam penulisan dan juga publikasi mengenai jurnal. Langsung saja untuk outline-nya sendiri akan dibahas bagaimana mengenai jurnal bereputasi, kemudian bagaimana jurnal dan juga publisher predator. Hal ini tentunya harus kita ketahui sebagai penulis karena seringkali juga menjadi momok atau menjadi hal yang sering tidak diketahui sehingga banyak publikasi itu tidak terindeks.
Kemudian yang ketiga kita akan membahas bagaimana penulisan dan publikasi jurnal ilmiahnya. Jadi kita akan beda dari kerangka atau dari struktur untuk menulis suatu manuskrip atau artikel. Kemudian yang keempat, tips dan trik dalam menulis dan mempublikasikan manuskrip yang telah kita buat. Jadi ini sesuai dengan apa yang saya alami dan juga apa yang saya ketahui. Kemudian kita langsung saja akan membahas tentang jurnal bereputasi. Jadi jurnal bereputasi ini kalau secara nasional tentunya akan diakreditasi itu dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hal ini berdasarkan dari peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 20 tahun 2017. Di mana yang familiar kita ketahui yaitu SINTA. Umumnya yang kita ketahui adalah SINTA, yaitu Science, Technology and Index. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua dapat mengecek secara langsung pada website sinta.kemendikbud.co.id. Di mana dapat kita ketahui ini salah satu contoh di picture. Salah satunya contohnya adalah dari jurnal yang pernah saya publikasi juga, yaitu di Alchemy Jurnal Penelitian Kimia, di mana dapat kita lihat ini terindeks SINTA 2. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jurnal internasional yang terakreditasi. Jadi jurnal internasional yang terakreditasi ini yang bereputasi baik dan diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ada 7 yang harus kita ketahui, di mana ada yang terindeks Thomson Reuters, kemudian Directory of Open Access Journal, kemudian ada Scopus, Elsevier, Springer, Wiley Only Library, dan juga Taylor and Francis. Jadi mungkin teman-teman, Bapak Ibu yang sangat familiar kita kenal itu adalah Scopus. Nah, kita lanjut. Nah, ini bagaimana kita mengecek jurnal yang akan kita submit ini terindeks atau terakreditasi yang diakui oleh Kemenristek Dikti, yaitu Scopus atau tidak. Jadi yang kita familiar adalah Scopus. Jadi dapat kita mengecek secara langsung dengan memasukkan saja jurnal yang akan kita tuju atau yang akan kita submit ke jurnal tersebut. Jadi ini perlu untuk kita lakukan. Kenapa? Karena untuk memastikan jangan salah untuk mempublikasikan atau mensubmit manuskrip atau artikel yang telah kita buat. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita mengetahui apakah jurnal yang kita akan tuju ini apakah masih terindeks Scopus, dari tahun berapa mulai dia terindeks sampai saat ini atau tidak. Nah, jadi kalaupun tidak terindeks akan ditulis discontinued. Nah, kalau discontinued berarti Bapak Ibu teman-teman tidak perlu untuk mensubmit situ karena sudah bisa dipastikan bahwa itu sudah tidak diakui oleh Kemenristek. Jadi ini sangat berpengaruh untuk ke depan nanti mengenai publikasi yang telah kita lakukan seperti itu. Kemudian kita lanjut membahas bagaimana jurnal dan publisher predator. Nah, tentu ini kita harus mengenal bagaimana sih jurnal dan publisher predator tersebut. Tentunya kita harus tahu dulu apa sih jurnal predator itu. Jadi jurnal predator itu berarti jurnal yang peninjauan ilmiahnya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau jurnal yang indikasinya atau terindeksnya itu kualitasnya itu diragukan. Nah, jadi ini menjadi perhatian juga bagi kita yang melakukan penulisan maupun publikasi. Jadi ciri-cirinya seperti apa? Jadi ada 9 ciri yang bisa kita lihat. Jadi di mana per-reviewnya itu minim. Jadi ini sudah terlihat jelas juga. Kemudian nah ini mungkin Bapak Ibu teman-teman mungkin kalau sering kita lihat di email kita itu ada spam yang masuk baik di inbox maupun di spam, itu biasanya dari publisher atau jurnal tertentu yang mengirimkan ke kita. Mungkin kalau kita yang belum dikenal atau belum melakukan publikasi mungkin jarang. Tapi kalau kita yang sering pernah melakukan publikasi, itu biasanya ada spam masuk dari email-email tertentu, biasanya entah dari itu yang kadang banyak saya sendiri juga banyak dapat spam email tersebut. Nah, itu perlu hati-hati juga.
kemudian proses penerimaannya cepat. Nah, ini mungkin menjadi perhatian karena biasanya jurnal-jurnal yang terindeks yang diakui oleh Kemendikbud berdasarkan apa yang telah saya sebutkan baik nasional maupun internasional itu harus melalui proses namanya review. Jadi harus ada koreksi, itu biasanya membutuhkan waktu tertentu. Jadi tidak secara merta kalau ciri khas dari predator jurnal dan publishing predator itu tanpa melalui proses review sudah langsung accepted gitu. Nah, itu perlu berhati-hati. Kemudian yang keempat, listing palsu sebagai anggota dewan redaksi atau penulis. Nah, ini editornya juga perlu kita lihat apakah jelas atau tidak. Kemudian yang kelima, tentu ISSN-nya ini palsu atau tidak sesuai. Nah, kemudian yang keenam adalah lokasi penerbitannya juga tidak sesuai, itu perlu kita cross-check caranya bagaimana. Caranya nanti kita akan langsung menuju pada jurnal yang kita ingin submit. Kemudian yang ketujuh, impact factor. Nah, ini mungkin menjadi sering kita mungkin kalau kita yang penulis pemula biasanya kita tidak memperhatikan impact factor ini. Padahal impact factor ini sangat mungkin belum terlalu kedengarannya belum familiar. Padahal impact factor ini sangat sangat juga bisa kita ketahui jurnal atau publisher predator. Contohnya, kalau jurnal-jurnal yang makin tinggi kualitasnya atau kuartilnya, jadi kuartil itu dilihat dari banyaknya sitasi atau banyaknya orang yang membaca jurnal tersebut. Jadi misalnya contoh, kalau jurnal yang terindeks bereputasi bagus, itu misalnya kalau Q3, contohnya Q3 dia punya impact factor atau IV-nya 6, nah itu perlu diragukan. Kenapa? Karena jurnal-jurnal yang bereputasi baik saja, contohnya publishernya MDPI itu dari Swiss, contoh nama jurnalnya Molekul, mungkin teman-teman yang sains sering familiar, atau marine drug atau molekul biasanya yang paling familiar. Nah, itu saja impact faktornya 4,5 lah sekian. Nah, itu Q1. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan Q3 itu yang 6, nah itu perlu hati-hati. Jadi nanti setelah ini saya akan bahas bagaimana cara kita mengetahui jurnal-jurnal yang impact faktornya atau yang bisa diindikasikan itu sebagai predator. Kemudian yang ke-8, tentu banyak terdapat kesalahan typo, baik di cara kutipannya, kemudian referensi penulisan referensinya, dan juga tentunya kesalahan gramatikalnya. Kemudian yang ke-9, tentunya tidak sesuai skopnya. Jadi biasanya jurnal yang bereputasi baik itu akan punya skop tertentu atau bidang keilmuannya. Jadi kalau jurnal yang predator juga bisa diindikasikan kirinya itu semua disiplin ilmu menjadi satu gitu. Nah, itu perlu dicek juga. Nah, kemudian bagaimana cara sih agar kita bisa mengetahui jurnal dan publisher predator itu? Mungkin teman-teman Bapak Ibu dapat mengecek pada website, nanti panitia mungkin bisa di-share PPT-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek langsung untuk publisher-nya. Jadi kita mengetik saja judul nama publisher-nya atau bisa juga untuk jurnalnya. Jadi kita bisa mengetahui kalau jurnal atau publisher itu muncul ketika dilakukan pencarian, berarti bisa dikatakan dia masuk dalam kategori predator. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih peringkat atau kedudukan Indonesia dalam publikasi? Nah, ini mungkin saya kutip dari postingan dari mata guru LPDP. Jadi di tahun 2018 itu Indonesia mengalami kenaikan untuk peningkatan publikasinya itu sebanyak 45,38%, dari tahun 2008 sampai 2018. Nah, di mana ini berada pada urutan 19 dari 15 negara yang mempunyai publikasi terbanyak. Tapi jangan senang dulu, ternyata sangat miris juga berbanding terbalik. Indonesia
ternyata berada di urutan kedua itu sebagai penyumbang atau publikasi terbanyak untuk jurnal Predator. Jadi dapat teman-teman Bapak Ibu lihat di PPT bahwa Indonesia berada urutan kedua terbanyak setelah Kazakhstan. Jadi berbanding terbalik dengan publikasi yang bereputasi baik. Nah, dapat kita lihat ternyata presentasi artikel jurnal Predatornya ini dibagi ke beberapa jurnal. Nah, misalnya untuk health science itu Indonesia itu berada pada urutan ke-13, yaitu dengan presentasi 4,5% dari 20 negara teratas itu di tahun 2015 sampai 2017. Kemudian untuk life science itu Indonesia berada di urutan ke-10 dengan presentasi 9,11%. Dan untuk physical science Indonesia berada pada urutan pertama dengan publikasinya di jurnal Predator. Jadi perlu teman-teman Bapak Ibu ini menjadi bahan warning untuk kita semua yang akan melakukan penulisan dan juga terutama untuk melakukan publikasi. Kemudian untuk social science ini Indonesia berada pada urutan keempat dengan presentasi 27,21%. Oke, kemudian sekarang kita masuk bagaimana melakukan penulisan dan juga publikasi jurnal ilmiah. Jadi mungkin perlu kita tahu dulu seberapa penting sih publikasi ilmiah ini dilakukan. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini mungkin ada beberapa jawaban atau alasan. Yang pertama adalah sebagai syarat kelulusan studi pasca sarjana. Jadi ini menjadi syarat mutlak sebelum sebelum menuju ke tahap sidang komprehensif. Kemudian yang kedua adalah tentu untuk menaikkan atau meningkatkan jenjang karir itu dari sebagai dosen, peneliti dan juga PLP. Kemudian yang ketiga tentunya adalah berdampak pada kualitas penelitian yang kita lakukan. Jadi kesuksesan atau bisa dikatakan bahwa suatu peneliti penelitian yang dia lakukan itu punya high quality dari penelitiannya itu dapat lihat dari seberapa atau di mana dia melakukan publikasi. Jadi itu patokannya atau acuannya adalah dengan melihat impact factor dan juga citasi. Jadi bukan banyaknya jurnal yang kita tulis, tapi dilihat dari kualitasnya, dari impact factor atau rata-rata dilakukannya citasi itu di jurnal tersebut. Kemudian mungkin yang keempat adalah modal untuk mendapatkan beasiswa. Jadi bagi kita yang berniat untuk menelitikan studi baik dari S2 ke S3 atau S1 ke S2, alangkah baiknya publikasi ini menjadi perhatian karena salah satu juga syarat yang sangat dipertimbangkan juga. Kemudian yang kelima tentunya dengan publikasi kita bisa berkolaborasi. Jadi publikasi yang baik itu jika kita dapat berkolaborasi baik antar antar jurusan atau antar fakultas atau bahkan juga antar lintas negara. Nah itu pasti punya kualitas atau jurnal yang dituliskan itu pasti punya kualitas yang sangat baik. Kemudian tentunya juga mendapatkan funding atau reward. Misalnya salah satunya contoh kalau kita yang penerima atau award LPDP akan diberikan reward jika dipublikasikan pada jurnal Q1 maupun Q2. Kemudian tentunya selanjutnya alasannya adalah menjadi menjadi daya saing bangsa dalam bidang riset dan pendidikan. Jadi tentunya akan berdampak pada World University Ranking-nya. Kemudian kita harus tahu juga jenis manuskrip. Jadi ada 3 jenis manuskrip yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu dinamakan dengan full artikel atau original artikel, atau mungkin teman-teman Bapak Ibu familiar dengan nama riset artikel atau riset artikel. Jadi mungkin ini adalah bagian dari riset penelitian di mana kita sudah telah selesai lakukan. Jadi biasanya
dari hasil penelitian kita yang sudah dalam bentuk skripsi ataupun tesis ataupun disertasi yang akan dilakukan publikasi ilmiah. Jadi itu masuk di dalam kategori jenis full artikel atau original artikel. Kemudian yang kedua adalah letter atau rapid communication atau short communication. Jadi dia tentunya itu secara substansinya itu dia baru, kemudian dia original juga, tetapi berbeda dengan full artikel atau original artikel karena risetnya itu tidak terlalu lengkap gitu. Kemudian yang ketiga itu kita kenal dengan nama review paper atau perspektif. Jadi ini adalah kumpulan dari topik-topik yang telah dilaporkan atau dilakukan. Jadi poin-poin poin pentingnya itu telah dilaporkan atau telah diterbitkan. Tetapi di sini perlu diingat bahwa review paper itu bukan informasi baru. Jadi memang kumpulan dari kumpulan dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan. Kemudian ini adalah contoh untuk bagaimana full artikel atau original artikel. Jadi bisa kita kenal dengan riset artikel atau original artikel. Kemudian untuk ini contoh adalah dari short communication atau letter atau rapid communication. Kemudian ini contoh dari review paper atau review artikel. Oke, kemudian kita lanjut bagaimana sih alur publikasi jurnal ilmiah itu. Jadi tentu tidak secara serta-merta langsung saja accepted gitu. Jadi ada beberapa step atau tahap yang harus kita lalui. Jadi kita sebagai author tentunya akan melakukan submit paper yang telah kita buat. Tentunya akan dilihat oleh editor. Jadi akan masuk dalam proses namanya in review. Dan nanti dicek oleh oleh editor jika memenuhi baik dari aims-nya atau scope-nya dari artikel yang kita submit itu akan diteruskan ke reviewer. Nah, si reviewer ini akan memberikan review, kemudian memberikan rekomendasi. Nanti dari reviewer dia akan menentukan apakah akan perbaikannya ini secara major atau secara minor atau rejected. Jadi tentu setelah dari editor jangan senang dulu. Reviewer itu pasti juga akan memberikan masukan, saran, dan juga perbaikan. Jadi biasanya kalau untuk baik nasional maupun internasional biasanya 2 sampai 3 reviewer untuk mengkoreksi artikel atau paper yang telah kita buat. Nah, nanti ketika sudah ada belasan misalnya diterima tetapi dengan koreksi minor atau major, maka akan dikembalikan lagi ke editor. Nah, si editor akan mengecek kembali sebelum diberikan ke author. Maka si editor akan membuat yang namanya decision atau pengambilan keputusan dari hasil reviewer review yang sudah dilakukan oleh reviewer. Jika tidak memenuhi, maka di-reject, berarti secara otomatis tidak dapat diteruskan untuk proses koreksi. Tetapi jika diterima pengambilan keputusannya butuh koreksi, maka akan diberikan kembali ke author. Sehingga author akan melakukan proses koreksi sesuai dengan komen dari si reviewer itu sendiri. Kemudian tentu akan dikirimkan kembali ke prosesnya, akan dikirimkan kembali ke editor, editor akan meneruskan ke reviewer, maka akan dikoreksi kembali. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya di Scopus maupun di nasional, itu biasanya bisa 3 bahkan sampai 6 kali melakukan proses perbaikan. Jadi harap bersabar dan juga dikerjakan dengan semaksimal yang bisa kita lakukan, karena jika kita tidak menjawab komentar dari si reviewer, bisa saja otomatis paper yang kita buat itu di-reject. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana kerangka atau struktur dari si
manuskrip atau artikel yang akan kita tulis ini. Jadi secara general, secara umum itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, mungkin yang perlu di-highlight ini yang saya berikan warna merah ini, kita kenal mungkin istilahnya IMRD. Jadi Introduction, Material, Result, and Discussion. Jadi mungkin tentunya ada title, kemudian abstrak, kemudian introduction. Introduction ini why. Jadi pertanyaannya why. Jadi mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan gitu. Jadi kita harus tahu alasannya. Mungkin setelah ini kita akan bedah satu persatu. Kemudian selanjutnya material dan metode. Jadi bagaimana agar penelitian atau ide yang kita punya ini itu dapat terrealisasikan. Kemudian resultnya apa? Jadi apa hasil yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian discussion ini short, jadi menjelaskan tentang hasil yang didapatkan. Kemudian conclusion, acknowledgement, dan juga terakhir adalah reference. Kemudian perlu kita lihat juga ini berapa banyak atau halaman untuk setiap part atau dari struktur si manuskripnya. Jadi dapat kita lihat untuk abstrak ini satu paragraf, introduction itu biasanya 1,5 sampai 2 halaman, kemudian metode ini 2 sampai 3 halaman. Untuk result and discussion ini memang scope halamannya banyak, memang dibikin space sangat banyak karena tergantung dari penelitian yang kita lakukan. Jadi untuk result sendiri itu 6 sampai 8 halaman, kemudian discussion 4 sampai 6 halaman. Sedangkan untuk conclusion sendiri itu 1 paragraf. Sedangkan figur tabel ini minimum dan juga referensi ini 20 sampai 40. Mungkin di sini yang perlu saya highlight untuk referensi ini 20 sampai 40 ini untuk biasanya untuk original artikel atau riset artikel. Nah, kalau untuk review artikel itu biasanya lebih dari 40. Biasanya sepengalaman saya itu 100 atau bahkan 120 atau bahkan juga bisa lebih dari itu. Karena memang review artikel ini perlu kumpulan data yang bisa mendukung review itu dilakukan gitu. Nah, kita bedah satu-satu dari title-nya atau dari judulnya. Itu biasanya 40 sampai 20 kata. Nah, ini bukan jadi patokan ya, tapi tergantung lagi dari jurnal yang akan kita submit. Jadi perlu teman-teman Bapak Ibu untuk mengecek apakah ada ketentuan untuk judulnya. Biasanya kalau sepengalaman saya itu beberapa itu 14 sampai 20. Jadi ini tidak bisa dijadikan patokan, jadi dicek kembali. Terus judulnya tentunya harus menjelaskan esensi dari manuskrip itu sendiri. Kemudian di judulnya tidak boleh ada subjudul. Mungkin ini beberapa contoh dari judul itu sendiri. Jadi dapat dari judul saja kita sudah tahu apa yang akan dilakukan, entah dari sampel, kemudian tujuan dilakukan penelitian ini untuk apa, terus metode yang digunakan apa, itu dari judul bisa menggambarkan itu. Kemudian abstrak sendiri. Nah, untuk abstrak ini biasanya 100 sampai 250 kata. Tetapi teman-teman Bapak Ibu juga jangan berpatokan di sini. Kenapa? Karena yang saya temui juga bisa lebih dari 250 kata atau bahkan tidak ada batasan kata dari untuk abstrak itu sendiri. Jadi mungkin perlu dicek yang namanya author guideline. Biasanya di setiap jurnal itu punya author guideline masing-masing gitu. Jadi perlu dicek kembali. Kemudian mungkin di abstrak ini menjelaskan apa yang diketahui atau apa yang tidak diketahui yang perlu diteliti gitu. Jadi kemudian juga menjelaskan tentang urgensi dari jadi bisa menggambarkan apa yang telah kita lakukan dari introduction, dari resultnya, dari discussion-nya, dan juga conclusion-nya. Jadi kita
buat ini contoh punya saya. Ini jadi di abstrak itu terdiri dari background-nya, kemudian objektif, jadi tujuan dilakukan penelitian ini untuk apa, kemudian metodenya kita perlu jelaskan, kemudian result-nya, jadi result ini merangkum dari hasil yang kita dapatkan. Kemudian yang terakhir itu adalah conclusion. Nah, kemudian kita lanjut ke introduction. Nah, untuk introduction ini sendiri tentunya yang perlu kita highlight itu adalah urgensi daripada penelitian yang kita lakukan. Jadi bagaimana kita melihat apakah penelitian ini perlu untuk dilakukan atau tidak. Jadi mungkin novelty atau kebaruan juga menjadi hal penting ya. Kemudian apakah urgensi atau topik ini sudah diketahui atau tidak. Nah, itu perlu teman-teman Bapak Ibu juga perlu untuk menjadi bahan perhatian. Kemudian masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini sendiri bisa kita dapatkan dari fenomena yang kita lihat di lapangan, kemudian studi empiris. Kalau saya sendiri karena saya sains yang lebih ke farmasi, jadi saya biasanya melihat studinya langsung secara empiris. Nah, itu bisa diangkat atau bisa dijadikan sebagai masalah penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian tentunya harus ada tujuan penelitian. Kemudian yang menjadi penting juga apa sih perbedaan penelitian yang kita lakukan ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti itu. Itu di introduction yang perlu kita perhatikan. Mungkin langsung saja, ini ada contoh punya saya juga. Jadi dapat kita lihat di sini yang saya highlight. Jadi bisa dikatakan di sini saya menjelaskan secara ringkas. Jadi penelitian yang saya lakukan ini memang jadi saya ngambilnya secara empiris, studi empiris. Jadi memang belum dilaporkan. Jadi memang memiliki peluang untuk diteliti, dan inilah yang membedakan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan yang telah dilakukan sebelumnya gitu. Kemudian untuk material dan metode, jadi untuk material metode sendiri ini berisi tentang subjek atau responden, kemudian instrumen yang digunakan, kemudian data collection dan juga data analisis. Selanjutnya untuk result and discussion. Jadi untuk result and discussion ini sendiri ini berisi tentang hasil temuan yang kita dapatkan, yang kita teliti. Biasanya ini datanya ini disajikan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk gambar yang dibuat semenarik mungkin. Kemudian isinya. Nah, isinya sendiri ini tentunya harus original atau tidak plagiarisme atau mengutip dari yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian kekuatan penelitian yang harus dijelaskan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, apa yang kita dapatkan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah acknowledgement. Mungkin ini dia tentatif, atau kalaupun tidak ada kita tidak perlu tulis, tetapi mungkin kita yang award LPDP perlu, ataupun dari bantuan riset misalnya dari Kemendikbud atau dari lainnya, itu perlu dicantumkan. Jadi tentunya yang pihak penelitiannya dibiayai, dan juga atau ada pihak-pihak yang membantu kita dalam proses penulisan manuskrip ini, dan juga atau berperan dalam memberikan material ketika kita melakukan penelitian. Terus yang terakhir, yang selanjutnya untuk struktur manuskripnya adalah tentang referensi. Nah, untuk referensi sendiri ini teman-teman Bapak Ibu harus perhatikan, itu hanya berisi pustaka yang di dalam manuskrip. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian keterbaruannya itu minimal 80% dari jurnal, atau 80% untuk bisa juga untuk 80% untuk 10 tahun terakhir. Tetapi alangkah lebih baik kita perlu untuk mengambil itu dari 5 tahun terakhir. Tapi ini menurut saya juga bahkan bisa lebih dari 10 tahun atau 5 tahun terakhir. Gitu. Jadi
menurut saya juga yang mungkin saja penelitian yang kita lakukan tuh jurnalnya atau publikasinya belum terlalu banyak. Jadi mungkin sudah kayak punya saya pernah ada di tahun 1964. Jadi mungkin bisa saya jelaskan bahwa memang penelitian saya untuk bidang tersebut itu masih belum terlalu banyak dilakukan. Nah itu mungkin bisa bisa disampaikan gitu kalau ada review dari reviewer gitu. Kemudian tentunya style penulisannya tergantung dari jurnal yang kita submit, itu ada stylenya, ada font cover, ada apa, ini yang secara umum digunakan. Kemudian tentu kalau untuk jurnal-jurnal bereputasi baik itu tidak digunakan secara manual, tetapi menggunakan software, bisa menggunakan Mendeley, Zotero, OneNote, EndNote, ataupun yang lainnya juga. Kemudian selanjutnya ini tips dan trik dari berdasarkan pengalaman atau yang saya lalui. Mungkin ada 4. Yang pertama itu tentu menggunakan hasil manuskrip atau artikel yang kita buat itu alangkah baik sebelum disubmit itu dicek terlebih dahulu menggunakan software untuk writing-nya. Jadi mungkin kita familiar dengan Grammarly, dan saya pun juga menggunakan software tersebut untuk mengecek gramatikalnya. Kemudian tentunya alangkah baiknya dilakukan proofreading ke proofreader service. Kenapa ini dilakukan? Terutama untuk jurnal-jurnal internasional bereputasi baik itu kita perlu lakukan ini karena kan kita bukan penutur asli bahasa Inggris. Jadi ini tahap awal yang tentu sangat membantu kita dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Kemudian tentu selanjutnya adalah dicek plagiarismnya. Biasanya yang familiar kita menggunakan Turnitin, dan juga tentunya ada cek plagiarism yang lainnya. Tapi kalau saya sendiri menggunakan Turnitin. Nah, biasanya kalau jurnal-jurnal bereputasi baik itu plagiarismnya di bawah 10%. Jadi kalaupun di atas jadi 10-15% masih bisa, tapi banyakkan itu di bawah 10%. Jadi ini menjadi juga perhatian. Mungkin tips dan trik dari saya, kalau kita mengutip dari jurnal ataupun dari e-book ataupun yang lain, diusahakan dilakukan parafrase. Jangan diambil di copy paste mentah-mentahnya. Kemudian yang kedua, tentu kita harus melakukan 3 langkah penting. Yang pertama, go to jurnal website. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita tahu bahwa jurnal yang kita tuju, yang kita akan submit ini sesuai tidak dengan bidang keilmuan yang kita inginkan atau yang kita tulis di dalam manuskrip kita. Kemudian juga di jurnal website kita akan mengetahui dengan cara dilihat di author guide-nya itu ada tata cara untuk penulisan berdasarkan style dari si jurnal tersebut. Kemudian tentunya selanjutnya adalah dilakukan atau dicek Simago. Nah, Simago ini sendiri ini untuk mengecek kuartil atau tingkatan dari jurnal yang akan kita submit. Nah, di Simago ini mungkin teman-teman Bapak Ibu perlu menjadi perhatian juga. Simago ini dia update-annya terlambat atau terlambat 1 tahun. Jadi untuk lebih memastikan ini, apakah dia misalnya nih ada salah jurnalnya di 2022 dia discontinued, tetapi di Simago karena telat 1 tahun, jadi dia masih terbaca di 2021. Jadi masih terbaca kuartilnya. Nah, untuk lebih memastikan yang dan lebih terupdate itu di Scopus, seperti bagaimana yang telah saya tunjukkan tadi di awal presentasi. Nah, kita bisa mengecek di Scopus untuk memastikan apakah dia discontinued atau masih tetap terindeks Scopus. Nah, pasti teman-teman Bapak Ibu juga bertanya, bagaimana sih kan jurnalnya banyak, bagaimana kita bisa mengetahui jurnal yang kita tuju itu sesuai dengan keinginan yang kita inginkan dari manuskrip yang kita tulis. Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa mengecek artikel atau jurnal yang kita tulis itu di Elsevier. Jadi menggunakan Journal Finder. Jadi di Journal Finder ini Bapak Ibu teman-teman dapat
hanya memasukkan title-nya, kemudian abstrak yang telah dibuat dan juga keyword-nya. Nanti ketika dilakukan searching itu akan banyak sekali muncul jurnal yang sesuai dengan artikel yang kita tulis. Kemudian mungkin yang terakhir dari saya adalah jangan pernah menyerah ketika rejected. Kenapa? Karena kalau kita gagal terus kita berhenti submit itu baru dinyatakan gagal. Gitu. Mungkin ini sebelum penutupan ini adalah ilustrasi sederhana. Jadi bisa dikatakan ini adalah kita sebagai author tentu menuju ke accepted ini ada beberapa struggle yang harus kita lalui baik dari editor maupun dari reviewer. Jadi kalaupun kita ditolak, jangan menyerah gitu. Karena saya pun juga pernah ditolak sampai 4 kali untuk mensubmit artikel yang saya tulis. Mungkin sekian dan terima kasih. Nuhun teh. Baiklah. Berikan apresiasi yang luar biasa kepada pembicara kita pada hari ini. Terima kasih, Kang Faruk. Dan sekarang kita mulai pada sesi tanya-jawab. Buat peserta yang ingin bertanya bisa raise hand ya, atau ke kolom chat pertanyaannya. Buat teman-teman yang ingin bertanya sama Kang Faruk, bisa langsung raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom komentar ya, kolom chat. Oke, ada Kak Kartono nih dari Universitas Pajajaran. Silakan Kak Kartono, bisa diaktifkan mikrofon sama kameranya. Silakan Kak. Ya, izin off cam berada ini sinyalnya. Nggak pakai kamera, nggak apa-apa ya Teh. Ini sinyalnya kurang bagus. Mangga Kang. Nanti bisa terlempar. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Faruk dan juga tentunya KBA Awardi LPDP, Kang Wahyu, Kang Rizal yang saya hormati, dan juga Teh Nora yang selaku MC. Alhamdulillah ini sangat membantu materi pada hari ini yang insya Allah ya bagi kita akademisi itu akan memberikan banyak wawasan terutama ketika nanti mau submit ataupun pembuatan jurnal ilmiah ini. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dari paparan Kang Faruk. Yang pertama adalah terkait dengan waktu ketika misalnya submit, kapankah kita bisa mengetahuinya itu, apakah memang harus standby via email atau seperti apa, terutama yang Scopus ya, yang lingkupnya internasional itu tuh ada spare-nya atau misalnya semacam pemberitahuan bahwa ketika kita misalnya submit di bulan Maret, terus waktu yang biasa Kang Faruk lakukan waktu itu apakah nunggu 1 tahun gitu ya, atau bagaimana gitu ya. Nanti kita melihat bahwa ini diterbitkan atau ditolak atau direvisi atau yang lainnya itu seperti apa sih gitu ininya waktu-waktunya itu. Nah, ketika misalnya ditolak, apa juga ada pemberitahuan? Soalnya memang saya juga sempat ini ya sampai sekarang juga memang belum ada pemberitahuan. Jadi kita bingung nanti bolehkah gitu dalam waktu misalnya 1 tahun terus nggak ada info, terus kita submit juga ke yang lain gitu. Atau kita nunggu aja sampai betul-betul ada informasi kepastiannya gitu. Soalnya kalau misalnya sudah lama kan kadang-kadang kita juga nggak sabar gitu ya. Makanya ini apakah memang boleh kita mensubmit sambil nunggu itu? Sambil bukan sambil nunggu ya, maksudnya memang ini kayaknya udah pasti ini nggak mungkin submit, jadi kita ke yang lain aja gitu, atau bagaimana gitu ya.
Itu yang pertama. Terus terkait yang kedua, tadi lihat dari data bahwa kita terutama yang sosial science gitu ya, bahwa kita mendapat ranking keempat masuk ke jurnal Predator. Apakah itu memang betul-betul sebagian besar Indonesia tidak tahu gitu ya yang Predator atau bagaimana, ataupun kita juga memang udah salah dari awal gitu, atau bagaimana sih? Betul-betul memang sih tadi udah disebutkan ya, ada tips-tips bagaimana kita jangan sampai masuk ke predator gitu. Cuman kadang-kadang kita juga tidak tahu persisnya apakah itu predator atau tidaknya, mungkin seperti itu, atau bagaimana biar betul-betul kita tuh di awal sudah tahu bahwa itu predator atau tidaknya. Kadang-kadang ya tadi nggak keciri gitu ininya. Itu aja sih, mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kartono, pertanyaannya luar biasa ya, bermanfaat juga buat kita yang sekarang sedang menulis jurnal ya Kak ya. Nah buat Kang Farouk, ini mau dijawab satu-satu apa dikumpulin dulu pertanyaannya Kang? Mungkin baiknya dijawab satu-satu dulu ya saya. Aku udah tulis juga teh. Siap. Silakan Kang Farouk ya. Izin menjawab. Mungkin gini ya. Benar sih untuk waktu submit. Kalau untuk biasanya ini salah satu tips juga, jurnal yang kita akan tuju itu biasanya kalau kita yang saya bilang tadi bisa kita ngecek di websitenya, itu ada rata-rata kapan di review, kemudian kapan accepted-nya, kapan publishing. Jadi itu kalau jurnal-jurnal yang bereputasi sangat baik itu pasti ada tertiranya jelas gitu. Jadi itulah kita harus mengecek sedetail mungkin waktu-waktu yang sudah mereka ininya. Biasanya kalau untuk makan waktu selama 1 tahun, mungkin kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman itu mungkin yang apa ya? Karena ada tipe jurnal juga yang 1 tahun itu bisa dibilang itu jurnal-jurnal yang tidak berbayar gitu. Ada jurnal bereputasi baik yang tidak berbayar, itu memang butuh waktu 1 tahun untuk proses accepted-nya. Kalau jurnal-jurnal yang berbayar yang bereputasi baik ya, itu kalau saya sendiri sekitaran 1 bulan itu biasanya dari proses submit itu sudah ada pemberitahuannya. Mungkin 1 atau 2 bulan lah itu pasti ada proses apakah ini diterima ataupun ditolak gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting dicek akan ada, kalaupun ditolak juga itu akan ada balasan dari si editornya. Kalaupun misalnya nih Kang Kartono dalam waktu 1 atau 2 atau 3 bulan tidak ada balasan apapun, apakah direject atau ditolak, saran saya alangkah baiknya langsung saja di email untuk menanyakan progres dari manuskrip yang disubmit. Itu editor akan dengan senang hati, apalagi untuk jurnal-jurnal yang terindeks Scopus bereputasi baik, itu akan dibalas gitu. Jadi mereka mungkin salah satu kendala mungkin ya Kang Kartono, ini juga yang saya alami, itu mungkin reviewer untuk merevisi atau mengkoreksi jurnal Akang itu sedang dicari gitu Kang. Jadi saya juga pernah begitu, itu sekitar 6 bulan tidak ada kabar dan berita gitu, saya langsung saja meng-email ke editornya dan editornya menyampaikan bahwa sedang diusahakan untuk dicarikan reviewer gitu Kang. Itu mungkin salah satu hal mungkin kenapa jurnal yang kita submit, manuskrip yang kita submit itu mengalami keterlambatan gitu Kang. Kemudian Kang, sebentar Kang, sebelum masuk ke jawaban yang kedua, untuk yang berbayar sama tidak berbayar, sebetulnya itu tuh apakah memang mekanisme jurnalnya masing-masing gitu ya, atau memang seperti apa gitu? Apakah memang ada kayak semacam kualitas gitu ya, atau memang
kalau misalnya tadi seakan-akan kalau yang berbayar itu mohon maaf cepat gitu ya. Oh, oke, baik. Kalau yang tidak berbayar itu lama, akhirnya kan kita apa ya, bingung juga gitu. Maksudnya apakah ada perbedaan atau memang diserahkan ke prosedur atau regulasinya masing-masing? Baik, Kang. Oke, jadi jangan ini dia kadang kita juga salah kaprah dalam arti kita salah paham. Jurnal yang kalau jurnal-jurnal yang bereputasi sangat baik itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Maksudnya kenapa? Kalau yang berbayar belum tentu cepat. Bukan begitu, Kang, cara mainnya. Karena apa ya? Kalau tidak berbayar ini itu di cover misalnya negara-negara kayak di Eropa, misalnya apa ya yang pernah saya submit. Misalnya kayak Springer deh. Coba Kang cek, biasanya Springer untuk publisher dari jurnal Springer itu yang terindeks Springer itu biasanya dia yang bereputasi baik itu ada juga yang tidak berbayar. Itu sudah di-cover oleh negara. Jadi negara-negara di Eropa biasanya itu memfasilitasi jurnal-jurnal tertentu untuk menaikkan, jadi reputasinya dipertahankan gitu, Kang. Itu support dari negara ataupun dari perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, kalau jurnal yang berbayar juga itu belum tentu cepat loh, Kang. Karena akan saya coba mungkin yang sains bisa ke apa ya, ke MDI mungkin yang teman-teman sains itu misalnya molekul itu berbayar itu sekitar 40 juta itu sangat tidak mudah masuk ke situ, Kang. Jadi itu Q1 itu luar biasa, Kang. Jadi tidak ada patokan. Nah itu dia kalau jurnal-jurnal predator dia itu menawarkan biayanya mahal tapi tidak ada revisi langsung diterima. Nah itu perlu hati-hati. Karena tidak ada patokan tidak berbayar lambat, yang berbayar cepat tidak ada patokan seperti itu, Kang. Jadi kembali lagi perlu dicek sedetail mungkin mengenai jurnal yang akan kita tuju, gitu, Kang. Kalau terkait dengan tadi nominal seru juga ya itu sampai 40 juta. Iya, Apakah Kang, itu semua keilmuan seperti itu, Kang, atau beda-beda? Mohon ininya. Iya, Kang. Iya, Kang. Jadi tergantung dari jurnal yang kita tuju, Kang. Jadi perlu dicek lagi. Nah, itu dia, Kang. Apa namanya mengenai charge-nya itu perlu dilihat lagi. Biasanya ini, Kang. Kalau pengalaman saya, kalau Akang nggak mau berbayar, itu ada alternatifnya, Kang. Jadi jurnal Akang itu diterbitkan, tetapi kalau orang lain ingin membaca jurnal Akang karena nggak open access, itu orang yang akan membaca itu yang akan membayar, Kang. Jadi Akang tidak dikenakan charge. Itu bisa juga alternatif itu. Itu biasanya jurnal-jurnal bereputasi baik untuk Scopus itu diberikan alternatif seperti itu, Kang. Itu sih yang sepengetahuan saya, Kang. Untuk iya, Kang? Untuk Q1 sampai Q4 itu beraneka ragam gitu ya ininya nominalnya, atau ada yang sama gitu untuk nominal bayarnya itu? Baik, Kang. Kalau sepengetahuan saya itu beragam, Kang. Tidak itu tergantung dari jurnalnya atau publisher-nya lagi, Kang. Jadi memang itulah gunanya kita harus, tadi kan saya bilang go to jurnal website. Nah, tujuannya apa? Kita mendownload author guide-nya, di situ tertera dengan jelas sistematika penulisannya dan juga kan dijelaskan mengenai pembayaran atau tindakan charge-nya gitu, Kang. Kalau untuk penulis itu saya pernah lihatnya, mohon maaf Teh Nora rada ini. Silakan, Kang. Soalnya menggelitik gitu ya terkait dengan ini, karena kan memang udah menjadi syarat juga kan untuk kita itu. Nah, untuk penulis itu saya pernah lihat ada yang menulis itu hampir, mau itu benar atau tidak gitu, mau dikoreksi, itu hampir ada 100 penulisnya. Skupnya ya tadi internasional gitu ya. Apa memang diperbolehkan gitu ya penulisnya keroyokan gitu sampai, ya kalau tidak salah, tapi mudah-mudahan sih nggak tahu gitu ya ininya. Oh, untuk author ya, Kang? Iya, untuk author itu. Apakah memang ada batasan misalnya harus berapa gitu? Soalnya pernah lihat sampai ada 100 penulis atau kurang lah gitu ya, perantauan ini.
Baik, Kang. Mungkin kalau author itu tidak dibatasi sih, Kang. Yang dibatasi itu corresponding author, Kang, atau penanggung jawab dari jurnal itu, Kang, dari manuskrip yang kita tulis, Kang. Jadi kalau jurnal-jurnal mungkin akan teman-teman ketahui biasanya kan corresponding author hanya dibolehkan satu kan. Nah, kalau sepengalaman saya juga kayak jurnal-jurnal yang kayak Q1 atau Q2 yang Q1 lah yang bereputasi baik itu autornya bisa dibolehkan lebih dari satu. Jadi dua. Itu bisa. Nah, mungkin kita familiar kenal cuman hanya satu yang boleh dijadikan autor. Nah, itu mungkin itu saja sih Kang yang dibatasi ininya. Kalau untuk autornya sendiri bisa 6, 7, 8 tidak masalah Kang. Itulah gunanya kenapa kita perlu kolaborasi mungkin Kang. Mungkin itu kolaborasi untuk meningkatkan kualitas dari si manuskripnya itu sendiri Kang. Siap, paham Kang. Terima kasih. Iya Kang. Iya Kang, mengenai yang pertanyaan yang apakah kalau kita submit di satu jurnal terus kita bisa submit ke jurnal lain karena menunggu yang jurnal sebelumnya itu agak lama. Itu saran saya kalau secara etika sebagai etika penulisan itu tidak disarankan Kang. Itu memang tidak ada aturan bakunya, tetapi itu memang secara ini sebagai penulis author itu kita sudah paham mengenai hal itu Kang. Terus kalau kemudian untuk mengenai jurnal predator, salah satunya contohnya di social science, mungkin kembali lagi Kang, itulah kalau kita orang Indonesia umumnya Kang ya, mohon maaf mungkin teman-teman Bapak Ibu, umumnya kita tidak mau untuk membaca secara detail, itu salah satu kelemahan dari kita. Jadi kita saja langsung udah dapat jurnal ini mudah masuk gitu, atau tidak terlalu banyak author guideline atau aturan-aturannya, udah langsung saja disapin. Nah, itu salahnya kita karena saya sendiri juga ada punya salah satu teman itu juga dia ternyata jurnalnya predator, itu ketahuan jurnalnya sudah di-submit. Nah, itu perlu menjadi perhatian atau warning kita juga. Jadi kita itu yang tadi saya bilang ada 3 langkah penting. Kita harus mengecek secara detail ke website jurnalnya, kemudian dilihat lagi, website jurnalnya ini agak meragukan atau agak membingungkan bagi kita yang masih pemula. Nah, diceklah di Skimago gitu. Nah, di Skimago itu kan mungkin teman-teman akan Bapak Ibu udah paham. Di situ kan kita bisa lihat kualitasnya kan dia kuartil ke berapa. Nah, jangan terkecoh juga di situ. Karena itu kan yang saya bilang tadi dia update-annya 1 tahun kan lebih lambat ya. Kalau misalnya sekarang 2022 dia masih terupdate 2021. Nah, untuk memastikan itu akan kita teman-teman dapat mengecek yang lebih update lagi di Scopus. Jadi tergantung ya, kalau jurnalnya dia terindeks Scopus karena kita familiar ya dengan Scopus, kita bisa ngecek langsung ke Scopusnya. Atau kalau yang lain yang Taylor atau yang Springer itu langsung saya dicek ke website yang telah saya sampaikan tadi. Jadi dari situ kita bisa lebih istilahnya bisa memikirkan oh ya benar jurnal yang kita tuju ini sesuai gitu. Nah, itu mungkin literasinya ini yang perlu saya juga sebagai pengingat saya juga untuk kita harus lebih tingkatkan gitu. Mungkin sekian. Siap Bang Faruk, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Kartono, udah jelas ya tadi ya. Nanti lanjut personal aja ya sama Kang Faruk yang ngobrol. Ya, siap. Sudah Teh, sudah jelas banget. Terima kasih Teh. Oke. Kang Faruk, ini ada pertanyaan yang dari tadi udah nangkring di kolom chat ya. Iya, Teh. Adalah dari Kak Nur Anissa, Universitas Pajajaran. Ini kan baru awal tahun, tapi jurnalnya di Scopus coverage years-nya hanya sampai 2021. Apakah jurnalnya fix, discontinue, atau masih dalam proses? Mungkin saran saya dicek lebih detail lagi di Scopus Teh. Kalau di Scopus itu dia sangat update gitu Teh. Kalau dia discontinued berarti dia akan sampaikan ke situ Teh. Jadi saran saya untuk lebih update-nya mungkin kuartilnya bisa dilihat ke Skimago, sedangkan untuk reputasi dari jurnalnya itu sendiri dicek lebih spesifik ke Scopus Teh. Jadi itu biasa pas disampaikan kok Teh.
Oke, baiklah ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kang ya. Ya, Teh. Dari Kak Riti, Kang izin bertanya, butuh waktu berapa lama untuk menulis jurnal, serta kendala terbesar apa saat menulis, dan bagaimana cara Kang Faruk itu mengatasi kendala tersebut? Waktu berapa lama ya, Teh? Pertanyaan pertama ya, Teh. Untuk menulis jurnal ya, Teh. Halo, Teh. Punten. Iya, Waktu berapa lama ya, Teh? Tadi ya. untuk menulis jurnal, waktunya berapa lama kira-kira? Terus Teh. kendalanya apa? Oke, baik, Teh. Mungkin kalau untuk waktu sendiri tergantung dari jurnal yang kita targetkan, Teh. Semakin tinggi kualitas jurnal yang kita targetkan, yaitu dari kuartilnya, berarti juga tentu butuh effort lebih. Karena jurnal kualitas jurnal Q3 dengan semakin tinggi Q2 atau Q1 itu juga butuh data yang tentunya kompleks gitu, dalam arti harus lengkap gitu, dan juga tentu di diskusinya itu kita perlu membahas secara ilmiah gitu, tidak asal-asalan gitu, karena ya itu dia, makin tinggi kualitasnya nanti mungkin teman-teman ketika langsung action itu akan bisa merasakan sendiri. Jadi memang semakin tinggi kualitas jurnal itu pasti penulisannya juga semakin high gitu, semakin baik. Kemudian kalau kendala sendiri mungkin apa ya? Mungkin ini perlu konsisten saja sih lebih tepatnya. Karena kadang kita juga pasti manusiawi ya, pasti naik turun inilah moodnya. Nah, itu mungkin konsisten. Ya, kalau saya sendiri konsistennya ya walaupun sehari kita nulis 1 atau 2 kalimat itu sudah sangat baik gitu. Yang penting dilakukan. Kalaupun kita stuck karena mungkin mengkorelasikan satu paragraf dengan paragraf lain kan itu perlu banyak membaca. Mungkin saran saya ya itu konsistensi biar bisa mencapai target yang diinginkan, Pak. Oke, berarti untuk lama penulisan jurnal itu tergantung tingkatan jurnalnya juga ya, Kang ya. Semakin tinggi, itu kita semakin banyak data yang harus dilampirin ya. Betul, Teh. Dan juga tentu Revisinya. berdiskusinya, benar, Teh. Dengan diskusi entah dengan dosen pembimbing ataupun orang yang menurut kita perlu diajak diskusi itu sangat perlu, Teh. Mungkin dengan banyak membaca jurnal juga, maksudnya baca penelitian sebelumnya itu juga jadi salah satu penguatan gitu, Teh. Jadi pasti butuh effort lebih, Teh. Iya, sebenarnya konsisten sih, Kang. Ini kunci Benar, Teh. utama. Betul, Teh. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi lembar presensi pada link form yang udah ada di kolom chat, karena nanti akan ada sertifikat yang bakal dikirimkan sama panitia. Selanjutnya udah ada yang raise hand nih, Kang. Ada Kak Rasmi, silahkan. Ya, halo. Sebelumnya saya minta maaf, Kak, belum bisa nyalain kamera. Dari Universitas Hasanuddin ya, Kak Rasmi. Ya, salam. Oke, Salam semuanya. Ya, salam Kak Faruk. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi yang saya ingin tanyakan langsung saja mungkin yaitu pada masalah rumusan masalah, Pak. Mas, apakah rumusan masalah itu harus selalu berdasarkan kepada teori, yang ada landasan teorinya, atau seperti apa? Kemudian yang kedua, misalnya kalau di dalam ilmu eksak barangkali itu kan lebih variatif itunya ya, olah data mereka. Beda dengan misalnya di ilmu sosial itu agak terbatas. Nah, dan itu juga saya rasakan itu, Mas, saya kurang terlalu bisa mengelola data dalam apa istilahnya dalam bentuk-bentuk yang apa sih kayak statistik. Itu gimana caranya, Mas, menghadapi keterbatasan diri di dalam mengolah data? Karena saya lihat jurnal-jurnal yang yang diterima itu rata-rata itu olah datanya itu bagus-bagus semua. Keren-keren. Oke, makasih Mas Faruk. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rasmi, bisa langsung dijawab ya Kang Faruk ya. Ya, Teh. Mungkin rumusan masalah. Kalau rumusan masalah karena yang telah saya sebutkan tadi mungkin bisa dari data pendukungnya atau
secara teori sudah dilakukan gitu. Kalaupun perumusan masalahnya juga bisa dari apa yang kita lihat langsung ke lapangan gitu, atau juga dari studi empiris yang kita ketahui atau yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar gitu. Itu mungkin menurut saya rumusan masalah itu dapat dimunculkan gitu. Itu yang saya ketahui. Kemudian untuk pengolahan data ya, untuk bidang sosial, mungkin ya benar juga Mbak, untuk yang pengolahan data mungkin tentu seperti yang disampaikan tadi ya Mbak, bahwa makin tinggi kualitas jurnal yang kita tuju juga tentu butuh pengolahan baik di resultnya maupun diskusinya itu harus juga semakin baik gitu. Mungkin yang bisa dapat saya sarankan, kita perlu kolaborasi gitu Mbak. Mungkin Mbak bisa kolaborasi dengan teman Mbak yang bisa punya keahlian di bidang statistika. Biasanya kalau saya sendiri seperti itu Mbak. Jadi saya yang saya pahami, saya biasanya kolaborasi dengan teman yang dia lebih mengetahui lebih detail tentang hal itu. Misalnya kalau saya sendiri lebih kepada simulasi menggunakan IT, jadi menggunakan computer science. Nah, teman saya dia lebih paham pada bagaimana suatu obat itu bereaksi ke dalam tubuh. Jadi dia lebih spesifik, jadi kita kolaborasi. Kemudian mungkin kemarin juga kita diajak kolaborasi, alhamdulillah ada salah satu teman juga yang dia punya teman di India, jadi kita bisa kolaborasi gitu. Jadi mungkin dari situ itu menambah penguatan dari manuskrip yang kita tulis Mbak. Mungkin seperti itu sih Mbak. Cocok, betul sekali Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga dapat menjawab. Terima kasih Kak Rasmi, semoga dapat menjawab ya. Amin. Mbak, kolaborasi sama teman-teman yang memang unggul di bidangnya ya Kak ya. Betul. Siap. Oke. Selanjutnya ada Kak Yusuf Martinul Hakim. Halo Kak Yusuf. Halo Kak. Bisa diperkenalkan ini dari kampus mana? Oke, mohon maaf belum di-rename. Izin bertanya, terima kasih kesempatannya Kak Naura. Saya Yusuf dari Unsri, Universitas Sriwijaya Palembang. Kampus saya dulu ini, kampus saya. Oh iya. Iya. Iya, saat ini saya sedang menempuh pendidikan Magister S2 di Unsri. Nah, topiknya mungkin hampir bersenggolan gitu ya sama Kak Faruk tentang kimia kalau saya tentang material. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Kak Faruk sih lebih ke teknis soal penulisan jurnal ketika kita sudah memperoleh data, sudah melakukan penelitian, yang mana topik penelitiannya sudah ditentukan, kita sudah diskusi dengan pembimbing kita. Nah, namun ketika ingin menuliskan jurnal, pastikan kita harus terus ya mengupdate konten-konten daripada jurnal-jurnal yang ada dengan topik kita begitu. Nah, tadi disebutkan oleh Kak Faruk mengenai keterbaruan atau novelty. Ini yang masih jadi dalam tanda kutip permasalahan mungkin bagi saya pribadi tentang bagaimana cara kita meningkatkan novelty atau mencari novelty dari topik yang kita teliti gitu Kak. Apakah ada strategi-strategi atau tips yang jelas jitu begitu ya untuk menaikkan novelty daripada penelitian kita atau hasil tulisan kita? Karena tadi Kak Faruk menjelaskan untuk bisa naik kuartil atau kita bisa publish di kuartil tinggi di jurnal itu minimal 80% kalau saya tadi dengar. Nah, itu gimana bisa kita tahu novelty kita tuh udah sampai segitu begitu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih Kak Yusuf. Ini dari jurusan apa kalau boleh tahu ambil magisternya? Pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan. Iya. Ini dari Palembang, jauh Kak Faruk, dari Wong Kitagala. Silakan dijawab pertanyaannya tadi, luar biasa banget. Siap Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, experience saya. Kak, mungkin kalau bisa saya memberikan jawaban, kalau novelty ini banyak dilihat dari sesi ininya banyak gitu. Misalnya kalau Kakak lebih ke pengolahan ininya bisa mungkin kalau
perbandingan metode atau bisa juga dari sampel yang diambil. Nah, itu bisa juga apa ya, bisa dijadikan sebagai keterbaruan. Dalam arti mungkin sampel kan lebih ke pengolahan ini ya, pengolahan apa lebih ke material. Nah, mungkin ciri khas sampel dari yang keambil di daerah Kadis, di Palembang, nah itu yang belum banyak diteliti gitu, belum banyak dieksplorasi. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai novelty. Novelty ini tidak muluk-muluk tentang sesuatu yang wow gitu, yang baru. Jadi dia hal sederhana saja, yang penting itulah mungkin apa ya, perlu skill dia dan tidak bisa kita dapatkan secara langsung serta merta 1 tahun atau 2 tahun gitu. Maksudnya bukan satu bulan atau 2 bulan gitu. Butuh beberapa kali untuk menaikkan skill itu. Caranya apa? Tentu caranya kita coba nanti sendiri saja lihat jurnal-jurnal misalnya kayak Elsevier, Scopus, di Elsevier atau Scopus atau di Springer, itu kualitas nulis mereka itu diskusinya sedikit aja, tetapi itu ngenah banget gitu. Saya juga, wah ini mereka tulis tidak muluk-muluk gitu. Maksudnya mereka bisa meng-highlight apa sih yang mereka teliti ini seberapa penting begitu. Itu yang perlu apa namanya, perlu dijadikan ini sebagai apa, sebagai kualitas atau perbedaan kita dengan yang sudah dilakukan gitu, Pak. Kemudian kalaupun ada misalnya ketika kita sudah submit terus ada masukan atau ada komentar dari reviewernya, mungkin itu bisa dijelaskan. Karena kadang apa yang kita tulis itu belum tersampaikan gitu, sehingga ditanyakan lagi. Nah, itu menjadi perhatian juga gitu. Jadi memang kembali lagi Kak, mungkin perlu untuk, kalau saya sendiri tipsnya apa namanya, sering-seringlah berdiskusi dengan teman yang sudah punya yang sering menulis di jurnal-jurnal yang bereputasi baik. Kalau saya sendiri, kebetulan teman saya memang sudah sering sekali dia di Q1 itu dan kolaborasi. Nah, itu saya memang menjalin atau meningkatkan skill saya juga dengan berkolaborasi menulis bersama teman saya gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga bisa meningkatkan atau bisa secara langsung mengetahui apa sih perbedaan atau apa yang kita lakukan dengan peneliti sebelumnya. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Yusuf, semoga terjawab ya tadi pertanyaannya. Oke, ini ada yang resen lagi ya Kang Faruk. Ada Kak Anissa, silakan Teteh. Ya, makasih banyak Naura. Izin Kang Faruk tadi Ya, Teh. menyambung pertanyaan di chat ya. Nah, tadi itu kan saya udah cek di Scopus gitu, Kang. Ya, Teh. Nah, tapi jurnalnya coverage years-nya itu tadi cuma sampai 2021, tapi itu tuh udah di Scopus. Nah, itu gimana? Apakah berarti udah fix discontinue atau gimana, Kang? Baik, Teh. Kalau saran saya coba dipastikan lagi, Teh. Di Stimago, apakah ini, Teh? Coba dicek, Teh. Karena kan dia di 2021 ya. Alangkah baiknya saran saya coba dicek di ini, Teh, di Stimago. Karena Stimago kan masih updatean 2021, Teh. Oh, ya Kang. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya tadi menarik ya Kang mengenai kolaborasi. Nah tadi saya juga sempat kepoin Kang Faruk gitu. Nah beberapa penulisnya itu penulis dari jurnal Kang Faruk tuh ada yang dari misalnya internasional gitu, ada yang dari luar Indonesia. Nah itu Kang Faruk cara approach-nya itu gimana ya Kang? Baik, Teh. Mungkin bisa Kak, share. baik. Terima kasih Teh untuk pertanyaannya. Mungkin kalau saya sendiri Teh, jadi kemarin kita kolaborasi dari luar Indonesia itu diperkenalkan dengan teman saya itu, karena dia yang sharing sekali untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di Scopus 1, Q2. Jadi dari dia saya juga belajar Teh, dan dia memperkenalkanlah itulah apa namanya, kolaborasinya dengan teman lintas negara Teh. Dari situ saya mulai kenal dari situ Teh. Jadi itulah gunanya kita berkolaborasi, dan teman saya itu memang satu apa namanya, satu angkatan kita di Fakultas Farmasi, cuman berbeda jurusan, jadi kita berkolaborasi antar jurusan dulu, antar jurusan, baru naik level setelah kita pasca studi, baru kita ke lintas negara itu Teh.
Ya, makasih banyak Kang Faruk. Udah itu aja Naura, Ya, Teh. makasih. Terima kasih ya, Teh. Nanti kalau ada kendala bisa lanjut personal sama Kang Faruknya ya. Ini juga buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu. Bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat ya pertanyaannya. Jangan lupa teman-teman peserta, kalau ingin ikut webinar lagi, tapi dengan tema, dengan narasumber yang berbeda juga dari KBA LPDP 4, bisa langsung follow Instagram kita di lpdp.4. Karena bulan depan kita bakal ngadain lagi dengan tema dan pembicara yang berbeda. Oke, apakah ada lagi? Kang Faruk, ini kalau misalnya kita mau konsultasi atau bertanya, ini di luar webinar bisa ya, Kang ya? Oh, insya Allah boleh, Teh. Insya Allah. Boleh di-share Instagramnya apa kali, Kang? Oh. Iya, di kolom chat aja. Teman-teman bisa keep in touch sama Kang Faruk ya kalau ada kendala atau mau konsultasi seputar karya ilmiah, publikasi juga ya. Nah, Ya, itu Teh, yang ya. saya pahami, Teh. Oke. Mohon dibantu juga ya, Kak ya, karena saya mahasiswa baru, belum pernah publikasi. Oh Jadi iya, siap, Teh. mungkin sedikit direpotkan dengan berbagai pertanyaan. Oke, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jangan lupa untuk peserta webinar pada hari ini mengisi presensi ya, karena nanti ada sertifikat yang akan dikirimkan oleh panitia kepada teman-teman peserta. Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjut ke acara selanjutnya boleh ya, Kang Faruk ya? Terima kasih untuk jawabannya yang luar biasa tadi, Kang Faruk. Terima kasih juga, Teh. Oke, kalau tadi kita udah berdiskusi, udah mantengin materi, udah tanya jawab. Sekarang waktunya kita refreshing nih, Kang Faruk, karena panitia dari KBA LPDP 4 udah nyiapin ice breaking. Silakan untuk teman-teman KBA 4, saya silahkan untuk yang mengisi ice breaking. Oke, teman-teman, kita akan sedikit main, mungkin hanya 5-10 menit ya. Kita main Kahoot ya. Oke, saya coba share screen. Oh. Ini boleh ikutan semuanya ya, Kak ya? Peserta, pembicara. Boleh ya, Teh? Ya, boleh. Atau gimana? Tunggu sebentar ya. Oke, sembari kita menunggu ice breaking dari panitia, buat teman-teman yang belum presensi, dipersilahkan untuk mengisi lembar presensi di Google Form yang ada di kolom chat ya. Karena kita akan mengirimkan sertifikat ke email masing-masing. Silakan yang belum mengisi presensi. Dan kami ingatkan kepada teman-teman peserta jika ingin mengikuti kegiatan serupa seperti webinar ini dengan tema maupun pembicara yang berbeda oleh KBA 4 bisa di-follow Instagram @lpdp.4. Silakan dilanjutkan, Teh Hafifah. Ya teman-teman boleh dibuka Kahoot-nya, masukkan PIN-nya 4000772. Oke, ada Teh Arini,
Juf 01. Buka di handphone masing-masing. www.kahoot.id lalu masukkan game PIN-nya. Udah 13 orang. Saya tunggu 1 menit lagi lah ya, sampai 20 lah. Oke, 19. Ya, ada lagi yang mau join? Oke, 20 orang. Sudah ya. Dari total 28. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Asah otak. Oke, 155 ya. Next. Wah, Telvina. Oke, ini banyak yang betul ini. Scoreboard. Oke, next. Apakah huruf keempat dalam abjad? Abjad ya, A, B, J, A. Jadi yang keempat ini huruf A, bukan huruf D. Oke, next. Jika seekor kuda menghadap barat laut, maka ekornya menghadap
Oke, ke bawah masih ada yang jawab ke barat daya. Wah, Teh Arini kelima. Ruangan apa yang tidak memiliki pintu? Door, mushroom, auditorium, atau meeting hall? Ya, mushroom jamur ya, nggak ada pintunya. Masih ada yang jawab meeting hall. Oh, masih bertahan Teh Arini. True or false? 2 ditambah 2 kali 2 kurangi 2 bagi 2 sama dengan 3. Salah. The next. Kita lihat siapa? Oh, Teh Arini jadi turun ya, Teh Elvina. Kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa? Ya, masih ada yang terkecoh. Yang betul 5. Wah, langsung berganti nih scoreboard-nya. Bahasa Inggrisnya papan tulis adalah blackboard. Salah, yang betul apa yang betul? Bahasa Inggrisnya papan tulis. Blackboard kan berarti papan hitam ya, bukan papan tulis. Oke, 9. Kita tebak gambar. Ayo, baru 1 orang yang menjawab. Wah, 4 orang yang jawab betul. Oke. Terakhir, Batagor adalah singkatan dari bakso tahu goreng. Oke, ini nama tempat ya, nama daerah. Jadi Bandung, Tasik, Gorontalo. Bukan bakso tahu goreng. Oke, kita lihat siapa. Nah, hari ini juara Elvina yang kedua, yang pertama. Wah, yang pakai nickname Juf 01 ini siapa ya? Saya Teh. Kang Huta. Iya. Oh, Kang Huta ini di mana-mana pasti selalu scoreboard-nya paling tinggi. Gak juga, baru ini menang Kahoot seumur hidup. Oke. Masa? Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga lumayan terhibur ya kita seru-seruannya. Kita kembali. Oke. Terima kasih Kak Hapipa ya.
Halo? Bisa terdengar suara saya? Bisa. Oh, bisa ya, Oke. sama-sama Teh. Oke, terima kasih Kak Hapipa ya yang udah memandu games kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup acara pada hari ini, akan ada penyerahan simbolis sertifikat untuk Kang Faruk yang udah disiapin panitia. Baiklah, ini adalah sertifikat untuk Kang Faruk Jayanto Kolutur MPAM. Terima kasih Kang Faruk yang udah menemani kita hari ini. Terima kasih Semoga kembali Teh. Terima kasih untuk bermanfaat KB untuk ya. seluruh peserta dan kami doakan untuk Kang Faruk semoga sukses selalu dimanapun berada. Baiklah, dengan penyerahan sertifikat secara simbolis tadi menutup acara kita pada hari ini. Mini webinar kontribusi mahasiswa dalam dunia pendidikan melalui karya tulis ilmiah. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga perwakilan dari KBA LPDP Unpad memohon maaf apabila ada kesalahan teknis ataupun kesalahan selama proses acara berlangsung. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.